Jumpa lagi channel Simple Trader Saham. Oke, kesempatan kali ini saya akan mereview 5 saham yang mana saham-saham ini cukup menarik untuk kita perhatikan pada hari Rabu besok tanggal 2 Agustus tahun 2023. Oke, langsung saja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham Antam. Oke, Antam hari ini berhasil menguat ya teman-teman ya. Dia berhasil menguat 2,77% dan penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume. Oke, hari ini Antam berhasil break dan close di atas garis MA 200. Oke, MA 200 saat ini merupakan area support untuk Antam. Dia sempat ada di harga tertingginya di 2060, yang mana 2060 ini merupakan area resisten ya teman-teman ya. Oke. Jadi kalau misalkan besok Antam berhasil break di atas area harga 2060, Antam masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya teman-teman. Dan target kenaikannya ada di area resisten kisaran 2140 hingga 2160. Oke, ini masih cukup menarik. Mudah-mudahan Antam besok berhasil melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Oke. Jadi selama pergerakan saham Antam ini masih bertahan di atas garis EMA 200, maka Antam masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya dan target kenaikannya yakni di area resisten pertama di area harga 2060. Kita coba cek di transaksi asing untuk Antam. Oke. Hari ini asing ada net buy untuk broker transaksi. Di sini ada akumulasi. Top 2 broker teratas yang mengakumulasi saham Antam ini ada NI dan AK. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode Harum. Oke, Harum hari ini juga berhasil menguat 1,51%. Penguatan harga dari saham Harum ini juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume ya teman-teman ya. Tren pergerakannya ini Harum ada di fase uptrend. Pergerakan Harum ini masih ada di atas garis MA 20 dan MA 200. Saat ini MA 5 ini merupakan area support kuat untuk saham Harum ya teman-teman ya. Jadi selama pergerakan saham Harum ini masih berada di atas garis MA 5, maka Harum masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya. Di sini kita bisa perhatikan ada area resisten di area harga 1695 hingga 1710. Ini target terdekat dari kenaikan dari saham Harum. Oke. Jadi selama pergerakan saham Harum ini masih belum mampu menembus area resisten kisaran harga 1710, Harum ini masih berpeluang dia koreksi ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry di saham Harum, bisa mulai cicil beli teman-teman. Selama pergerakan saham Harum ini masih berada di atas garis MA 5, maka Harum ini masih berpotensi dia menguat. Nah, kalau misalkan besok hari Rabu ternyata Harum berhasil ditutup di atas area harga 1710, maka Harum akan berpeluang menguat kembali dan target kenaikannya ada di area resisten di kisaran harga 1785 hingga 1810 teman-teman ya. Ini masih cukup oke. Tren pergerakannya juga masih berada di fase uptrend teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk Harum. Oke. Harum hari ini asing ada net sell ya teman-teman ya. Ini kalau kita perhatikan dari tanggal 27 Juli hingga tanggal 1 Agustus, Harum ini asing terus jualan. Oke. Kita coba pantau di broker transaksi. Kalau kita perhatikan di broker transaksi ini ada akumulasi ya teman-teman ya. Top 3 broker yang mengakumulasi saham Harum ini ada NI, LG dan ZP. Oke. Mudah-mudahan Harum besok berhasil melanjutkan penguatan dan berhasil ditutup di atas area resisten 1710 teman-teman ya. Oke. Next kemudian ada saham dengan kode INCO. Oke, INCO. Oke, INCO ini juga menarik. INCO masih berada di atas garis MA 200. Tren pergerakannya dia ada di fase uptrend. Oke, jadi kita bisa amati saat ini MA 200 ini merupakan area support terdekat untuk saham INCO. Jadi selama pergerakan saham INCO ini masih berada di atas harga 6.825, maka INCO masih berpeluang dia akan kembali melanjutkan penguatannya teman-teman ya. Dan targetnya di sini ada area resisten di kisaran harga 7.100 teman-teman. Nah, target kenaikan dari saham INCO. Oke. Saat ini INCO ini masih ada di area support ya teman-teman ya. Oke. Jadi di area support MA 200 area ini bisa kita amati. Kalau misalkan besok INCO dia koreksi dan menyentuh area MA 200, maka kita bisa entry beli teman-teman. Oke. Kita coba cek di transaksi asing untuk INCO. Oke. Oke, INCO untuk asing hari ini ada net sell. Ini kalau kita amati dari tanggal 28 Juli hingga tanggal 1 Agustus ini asing terus jualan.
Untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini masih ada akumulasi. Top 3 broker teratas yang mengakumulasi saham Inco ini ada BK, KZ, dan YU, teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakan saham Inco ini masih tertahan di atas garis EMA 200, maka Inco masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, dan target kenaikannya di area resistance di area harga kisaran 7.100, teman-teman ya. Ini cukup menarik, teman-teman, untuk pergerakan saham Inco. Oke. Next, kemudian ada saham dan kode Pegas. Oke, Pegas juga tren pergerakan juga masih oke, dia masih bergerak di fase uptrend. MA20 saat ini merupakan area support. Jadi kita bisa perhatikan ada MA20 dan MA5. Jadi selama pergerakan saham Pegas ini masih berada di atas garis MA20 dan MA5, maka Pegas masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, dan target terdekat dari kenaikan saham Pegas kita bisa perhatikan ada area resistance di garis MA100 di kisaran harga 1.400, teman-teman ya. Oke, nah target kenaikan dari saham Pegas, teman-teman. Kemarin kita juga sudah bahas pada saat Pegas ini masih ada di area harga sekitaran 1.360-an, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan saat ini teman-teman ingin entry di saham Pegas, teman-teman bisa mulai cicil beli ya, teman-teman ya, dengan memanfaatkan area support di garis MA5 nih, teman-teman ya. Oke, di kisaran harga sekitar 1.365 hingga 1.380-an, teman-teman ya. Oke, jadi ini masih cukup menarik. Kita coba cek di transaksi asing untuk Pegas. Oke, Pegas ini asing hari ini ada net buy. Untuk broker transaksi, kalau kita perhatikan di sini ada akumulasi ya, teman-teman ya. Ini kita bisa amati ada BB, BK, ZPI, NAK, dan GR yang mengakumulasi saham Pegas, teman-teman. Oke, jadi ini masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Kalau misalkan besok Pegas ini berhasil ditutup di atas area resistance MA100, maka Pegas berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, teman-teman. Area resistance selanjutnya apabila MA100 ditembus, ini kita bisa perhatikan ada area resistance di kisaran harga 1.460 hingga 1.475, teman-teman ya. Oke, ini untuk pergerakan saham Pegas ya, ini cukup oke. Next, kemudian ada saham dan kode RMKE. RMKE. RMKE ini juga menarik ya. Ini masih bergerak di fase uptrend. MA5 ini merupakan area support kuat untuk saham RMKE. Seperti kita perhatikan, RMKE sempat menyentuh area MA5, yakni MA5 area support kuat RMKE, yakni di area harga 1030 ya, teman-teman ya. Oke. Dan hari ini RMKE berhasil ditutup menguat 2,84%. Penguatannya juga terkonfirmasi dengan adanya peningkatan volume, teman-teman. Target kenaikan resisten terdekat ini ada di area harga 1120, teman-teman ya. Ini target kenaikan dari RMKE. Jadi selama pergerakan saham RMKE ini masih berada di atas garis MA5, maka RMKE masih berpeluang dia akan melanjutkan penguatannya, teman-teman. Oke, di sini masih cukup menarik. Resistance terdekat di area harga 1120. Kalau misalkan 1120 ini berhasil ditembus, maka next resistance ada di area harga 1215, teman-teman ya. Oke, masih cukup menarik untuk kita perhatikan. Oke, kita coba cek di transaksi asing untuk RMKE. RMKE asing hari ini ada net buy. Seperti kita perhatikan tanggal 1 Agustus. Untuk broker transaksi kita coba cek. Di sini ada distribusi ya, teman-teman ya. Ini ada YP dan NI yang melakukan distribusi di saham RMKE. Namun kalau kita lihat pergerakan di saham RMKE ini masuk menarik, dia masih berada di fase uptrend dengan MA5 ini merupakan area support kuat dari saham RMKE, teman-teman ya. Jadi teman-teman masih bisa entry beli dengan memanfaatkan area entry buy di area support MA5. Di area harga kisaran 1050 hingga 1080-an, teman-teman ya. Dan target terdekatnya di area harga sekitar 1120-an. Mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan review saham lainnya, silakan tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Terima kasih dan sukses selalu.